Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menunaikan ibadah puasa ya sampai sore hari. Amin. Amin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu verifikator atau user kelurahan yang sudah bergabung di acara kita ini. Yang saya hormati juga teman-teman tenaga ahli Bapedalitbang ya hadir pada hari ini yang dikoordinasi oleh Mas Iwan. Nah, sebelum kita memulai tata cara verifikasi, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikitlah informasi yang terkait dengan apa namanya user atau verifikasi di kelurahan. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, kita sudah melakukan pelatihan kepada seluruh kelurahan ya. Tahun ini ada 10 kelurahan. Terakhir kemarin di Kelurahan Lamaru sudah berjalan lancar, alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal kita sekarang melakukan penginputan ya yang dilakukan oleh para operator RT yang kita latih kemarin itu, dan nanti proses mengawalnya juga berjalan. Di dalam proses penginputan ini, di samping teman-teman tenaga ahli yang selalu siap istilahnya mengawal apapun permasalahan yang ada di lapangan, kami juga berharap dari kelurahan juga ikut membantu monitor. Nanti akan saya sampaikan ya tugas-tugas dari user atau verifikator kelurahan. Oke, siap Pak. Ya, ini kan sudah tampil di saya ini. Mungkin satu persatu saya mau kasih lihat. Ini kalau sudah jelas. Mungkin nggak terlalu saya bacakan. Ini sudah aturan-aturan yang terbaru yang ada di kita. Kemudian latar belakang juga intinya adalah bahwa ini akan digunakan untuk perencanaan pembangunan Bapak dan Ibu sekalian. Selama ini kita merencanakan itu seperti hitung kancing saja. Jadi kebiasaan tahun lalu sekian ditambah sekian saja. Nah, sekarang kita ingin berbasis data. Oleh sebab itu sangat penting bahwa kita sekarang ini harus memiliki data-data yang memang dapat dijadikan sebagai dasar kita untuk perencanaan. Seperti itu. Dan ini sudah amanat dari aturan-aturan yang sudah tadi kita lalui, yang sudah saya tadi tayangkan secara sepintas. Maksud dan tujuan ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian saya langsung masuk ke, saya kurang begitu tahu Bapak dan Ibu, kita atau saya sebutkan saja di dalam aplikasi ini kan kita ada 3 klaster. Itu adalah klaster data, kemudian ini yang lama ini Bapak dan Ibu ya, ada klaster data, kemudian ada data bangunan ya, kemudian ada utilitas ya, jenis kepindahan. Di dalam kartu keluarga itu ada nama siapa aja? Ada mana coba lihat. Mas Iwan mungkin sebagian bisa di-mute dulu. Siap. Ya. Yang mau pindah nomor berapa? Ya. 3. Nomor 3. Nah, saya langsung ke berarti anaknya. Pindahannya ke sini. Jadi kalau melihat, betul anggota keluarga ya. Tolong Mas Iwan dulu. Ya, sebentar. Jadi saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi setelah penginputan selesai, ini terlihat Bapak dan Ibu itu kelurahan harus melakukan verifikasi. Yang kami maksud ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk nanti arahnya persyaratan pembayaran honorarium, tapi sebenarnya verifikasi yang kami harapkan ini lebih mengarah kepada validasi data. Ya, contoh paling sederhana misalnya jangan sampai ada di satu RT itu ada bangunan yang tidak terdata. Jadi kalau misalnya di sana ada 100 bangunan, ya harusnya ada 100 bangunan. Kalau misalnya baru 90, nah mohon nanti dari operator atau verifikator kelurahan supaya meminta kepada operator RT-nya untuk bisa menambahkan sesuai dengan bangunan yang ada di sana. Apakah itu bangunan rumah, pertokoan, gudang, rumah kos, dan sebagainya. Itu memang harus terdata semua. Jadi tidak ada yang tidak terdata. Mungkin itu salah satu saja saya contoh bahwa kita harus melakukan itu.
Nanti bagaimana teknis nanti mengembalikan setelah diusulkan melalui aplikasi oleh operator RT, kemudian masuk ke user kelurahan untuk dilakukan verifikasi, itu nanti mungkin Mas Iwan yang akan menyampaikan Mas Iwan dan kawan-kawan ya, menyampaikan penjelasannya secara teknis. Nah, lanjut ini, jadi saya tambahkan di sini ya. Inilah perannya user kelurahan di sini, Bapak dan Ibu. Karena ini menyangkut data, kami berharap betul tidak ada di situ yang bukan PNS yang menjadi yang dijadikan sebagai operator atau user kelurahan ini untuk melakukan verifikasi. Karena ini menyangkut data sangat vital. Jadi SK kemarin itu sempat kita lakukan penelaahan, ternyata masih ada di salah satu kelurahan dari 10 kelurahan ini yang menunjuk ya Pak Lurahnya menunjuk Naban sebagai user atau operator kelurahan. Jadi kemarin kita perbaiki dulu SK-nya, mohon maaf. Jadi kita ada meminta kemarin supaya diganti dengan PNS ya atau ASN. Nah, harapan kita ini memang pertama sih memang kasih yang menangani ya masalah pendataan ini. Kalau misalnya nggak ada stafnya boleh, tapi PNS. Nah, ini Bapak dan Ibu perannya masing-masing dari masing-masing kelurahan ya, di user kelurahan yang hadir pada hari ini. Nomor satu ini yang tadi saya sampaikan, dibantu kita melakukan monitoring terhadap penginputan. Ya. Kita akan selalu berkomunikasi Bapak dan Ibu, dan kita sudah ada grup. Jadi misalnya seperti kemarin kita berkomunikasi baru ada 5 rumah tangga yang didata. Kita sudah ada sih data yang dari Capil bahwa di situ ada 100 misalnya kakak, walaupun itu kan secara de jure ya, secara kenyataannya mungkin butuh 100. Nah, kita ini kan berbasis de facto, jadi berdasarkan fakta di lapangan. Jadi walaupun misalnya di sana tercatat di Capil itu 100, mungkin saja cuma tinggal 60, 70 orangnya pindah ke mana. Kalau masih dalam lingkungan Balikpapan, nanti akan terdeteksi oleh kita bahwa yang bersangkutan sudah pindah ke kelurahan mana atau ke RT mana. Nah, ini kami mohon dukungan lah. Kemudian yang kedua, ini menjadi penghubung apabila ada permasalahan yang dikeluhkan oleh operator RT untuk disampaikan ke kami. Teman-teman nanti akan segera melakukan respon ya, karena dari 7 kelurahan tahun lalu yang sudah kami lakukan penginputan sampai selesai ke verifikasi, itu memang ada beberapa masalah-masalah. Jadi masalahnya bukan hanya masalah teknis, kadang-kadang juga masalah non teknis. Ya. Makanya kami di operator RT ya berharap kemarin itu kita sampaikan kalau RT-nya sibuk misalnya ya non teknis ini, kemudian orangnya misalnya sering tidak ada karena bekerja di lokasi dan sebagainya, diharapkan bisa menunjuk operator di lingkungan RT itu yang mampu, bisa itu pengurus, bisa juga keluarganya pun kita persilakan asal mampu mengoperasikan gadget ya Android seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, user kelurahan ini juga nanti melakukan verifikasi terhadap data-data ini sebenarnya poin yang paling sangat penting, yang paling penting yang kita harapkan. Karena kalau datanya ini tidak dilakukan verifikasi ya untuk validasi, maka nanti untuk perencanaan juga pasti akan bias juga. Nah, kita mengharapkan betul-betul data ini akurat. Nanti yang keempat akan melaporkan hasil verifikasi terhadap input RT kepada lurah untuk mendapatkan persetujuan. Ini administrasi. Inilah Bapak dan Ibu poin-poin peran user kelurahan ya atau verifikator kelurahan, nah silakan aja disebutnya itu untuk bisa berperan sangat penting dalam mendukung kesuksesan kita melakukan penginputan data basic. Baik, mungkin kecamatan monitor saja karena ini kelurahan, makanya kita kita skip saja untuk kecamatan, kebetulan kecamatan tidak hadir. Kemudian yang berikutnya adalah tata cara verifikasi kelurahan. Ini masih yang lama, mungkin ada beberapa yang terkait dengan Android yang akan kita lakukan perbaikan, nanti di teknis bisa dijelaskan oleh Mas Iwan dan kawan-kawan. Pertama, setelah operator RT menginput data secara lengkap, ya mulai dari data bangunan, rumah tangga, dan anggota, kemudian dia akan mengklik tombol permintaan verifikasi. Setelah status permintaan verifikasi diterima oleh kelurahan, ya kelurahan melakukan review atau pengecekan kesesuaian antara data hasil inputan operator
dengan kondisi di lapangan dalam hal pendataan jumlah bangunan dan ini dulu yang paling utama Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan tadi salah satu. Kemudian jika pengisian dianggap lengkap, jadi lengkap tidak lengkap ini dilihat dulu dan benar, maka pihak kelurahan mengisi status pada bangunan tersebut menjadi approve. Ya, ini nanti praktek dengan Mas Iwan dan kawan-kawan ini. Di aplikasinya itu nanti setelah login nanti akan bisa melakukan langkah ini. Jadi kalau sudah approve itu berarti sudah disetujui. Approve ini bahasa Jawanya, Bapak sekalian, kalau bahasa kitanya disetujui lah. Jika tidak status yang diberikan menjadi rejected atau ditolak, dan kelurahan akan mengisi keterangan pada kolom berupa alasan. Jadi kalau setiap kali rejected itu ada alasannya kenapa jadi ditolak. Oh, mungkin kurang lengkap ini, kurang lengkap. Nah, hari ini nanti praktek ini sekalian untuk pelatihan saya harapkan seperti itu sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa sudah langsung memahami dan bisa melayani kalau ada keluhan-keluhan dari operator RT. Selanjutnya apabila RT menerima status rejected dari kelurahan, maka operator RT wajib melakukan perbaikan pada data di dari kelurahan, ya ada alasannya. Nah inilah beberapa hal Bapak dan Ibu sekalian, setengah teknis ini saya sampaikan. Nanti lebih detailnya langsung praktek dengan Mas Iwan dan kawan-kawan. Kami dari Bapeda, Bapak dan Ibu ya, tim Bapeda sangat berharap betul bahwa kita ini mendapat dukungan penuh dari kelurahan ya, supaya ini bisa sukses. Dan ini Bapak dan Ibu tata cara kita melakukan penginputan verifikasi, nanti updating saya belum bicarakan ya. Ini dulu sampai verifikasi sampai selesai penginputan di tahap ini sudah merupakan langkah inovasi untuk Balikpapan. Mungkin di Indonesia belum ada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita melakukan inovasi ini mungkin baru satu-satunya. Banyak model-model e-database di luar sana, tapi yang menggunakan sistem penginputan begini, sistem aplikasi dan tata cara penginputan atau infrastruktur seperti ini mungkin belum ada. Oleh sebab itu dalam Sinovic tahun 2021 yang digagas oleh Menpan ini, kita masukkan bahwa aplikasi e-database ini sebagai salah satu inovasi yang diajukan dari 10 inovasi yang ada di Kota Balikpapan. Jadi nanti teman-teman para tenaga ahli sangat berperan sekali kalau misalnya ternyata kita diminta untuk penjelasan atau pemberian evidence. Nah, itu tambahan informasi. Jadi mungkin agak panjang saya bercerita Bapak dan Ibu sekalian. Nanti yang paling penting adalah bagaimana teknisnya Bapak dan Ibu mengoperasikannya, melakukan verifikasi pada Android masing-masing atau komputer masing-masing sesuai nanti dengan kewenangannya yang diberikan oleh Bapak Dalitbang seperti itu. Jadi mungkin itulah sepintas Bapak dan Ibu selamat berpelatihan lah, selamat berdiskusi ya. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa bermanfaat ya, bisa diserap, bisa bermanfaat sehingga sangat membantu dalam kelancaran penginputan dan verifikasi data-data dalam aplikasi e-database kita ini. Ya. Mungkin itulah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih, mohon diikuti sampai selesai. Mungkin itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa lanjut dengan diskusi dan akan dilanjutkan juga dengan teknis yang disampaikan oleh Mas Iwan dan kawan-kawan. Sekian Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nihe atas pembukaan dan sambutannya. Mungkin langsung ke teknis saja ya Pak ya. Ya. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu sebelum masuk ke teknis? Kalau tidak ada langsung ke Mas Iwan. Ya, kelihatannya nggak ada pertanyaan Mas Iwan ya. Iya, baik. Siap. Oke. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan Kepala Bidang P3 Bapak Nihe dan seluruh jajaran di kelurahan ya. Ada 10 kelurahan yang saat ini mengadakan pelatihan untuk verifikator ya. Perkenalkan, saya Iwan dan ada 5 orang lainnya sebagai tim tenaga ahli di Bapeda, Balikpapan. Yang saat ini juga beberapa
ikut bergabung, join di dalam Zoom meeting pagi ini. Kami di sini membantu dalam hal pengembangan aplikasi dan sistemnya. Jadi apabila nanti Bapak Ibu menjumpai kendala teknis, mohon nanti bisa disampaikan baik melalui chat di grup WA atau mungkin boleh japri juga tidak apa. Baik Bapak Ibu, kali ini kita mengadakan pelatihan khusus untuk proses verifikasi ya Bapak Ibu. Ini saya coba share screen dulu. Wah, sebentar, share screen ya. Oke, sebentar. You want to continue? Oke. Data verifikator. Udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oh, belum ya? Oke, mungkin kurang jelas ya tulisannya ya. Saya coba perbesar dulu. Jadi sebelum masuk kita mungkin mengawali dengan sebuah pengenalan istilah biar satu persepsi. Di dalam proses verifikasi ini kita mengenal ada 4 status. Tadi udah disampaikan juga, sempat diinformasikan Pak Nihe. Jadi 4 status itu adalah ada in progress, request, accept, sama reject. Ya. Di in progress ini artinya data-data tersebut masih dilakukan penginputan oleh para operator. Jadi artinya baik itu penginputan data bangunan, data rumah tangga, ataupun data anggota keluarga. Jadi selama data itu masih dalam proses penginputan, artinya masih berstatus in progress. Kemudian yang kedua, status request. Status request ini apabila si operator melakukan permintaan verifikasi. Artinya para operator telah merasa datanya sudah terinput sesuai dengan kriteria keterisian datanya, sehingga teman-teman operator melakukan proses namanya permintaan verifikasi. Pada saat proses itu dilakukan, maka statusnya yang awalnya in progress akan berubah menjadi request. Artinya status data sudah pindah ke kelurahan yang siap dilakukan verifikasi. Nah, kemudian untuk 2 status lainnya, yaitu reject dan approve ya. Ini mungkin accept atau approve ya. Jadi kalau reject artinya dari pihak kelurahan menemukan ada satu atau beberapa data yang mungkin perlu diperbaiki oleh operator, sehingga dari kelurahan bisa melakukan dan berhak melakukan reject. Sebagai contoh misalnya, apabila nanti setelah melihat datanya seperti foto bangunan yang diambil oleh operator mungkin kurang jelas, atau ada data lainnya yang mungkin belum lengkap. Nanti kita coba contoh langsung di aplikasinya. Kebalikan dari reject itu adalah approve ya, atau accept. Jadi kalau memang dirasa datanya sudah sesuai, nanti Bapak Ibu di kelurahan bisa langsung approve saja. Ya. Data yang akan dilaporkan ke Bapeda adalah semua data yang sudah di-approve, artinya untuk status yang masih in progress dan reject, diusahakan operator melakukan perbaikan terlebih dahulu, kemudian melakukan request ulang, permintaan ulang untuk dilakukan verifikasi. Baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung masuk ke aplikasinya, biar lebih jelas. Tadi kami sudah share linknya di grup WA sama yang di chat di Zoom ini, atau bisa dilihat juga di sini. Untuk linknya nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke sini. Mungkin kelihatan nggak ya? Tulisannya https://si-databangda.balikpapan.go.id ya. Ya, ada di kolom chat juga, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat.
Kemudian untuk username-nya dan password sesuai dengan yang sudah dikirimkan permintaan passwordnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung coba. Kalau tidak salah ada 2 kelurahan yang masih belum melakukan permintaan password ya. Bagi yang belum nanti bisa japri, bagi yang sudah bisa langsung dicoba. Untuk username-nya adalah untuk username-nya itu diisi nama kelurahan masing-masing ya, huruf kecil. Sebagai contoh misalnya Teritip, Teritip ya, huruf kecil semua. Atau misalnya Lamaru, atau Gunung Sari Ulu, disambung huruf kecil semua. Jadi username-nya masing-masing nama kelurahan, atau Damai Bahagia, atau Damai Baru seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih belum bisa login nanti mohon diinformasikan. Kemudian passwordnya sesuai dengan yang Bapak Ibu kirim kemarin melalui Google Form, atau yang ada juga yang melalui Japri ya. Nah, itu diisi sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu kirim. Ini saya coba Gunung Samarinda Baru ya. Ini saya coba kelurahan yang sudah melakukan pelatihan sebelumnya ya, Gunung Samarinda Baru. Oke, saya isi passwordnya. Jadi passwordnya nanti Bapak Ibu bisa langsung dipakai ya. Oke, kita klik masuk. Nah, Bapak Ibu nanti di situ akan tampil dashboard ya, dashboard per RT. Jadi satu kotak ini adalah satu RT. Misalkan ini contohnya, mungkin kecil ya tulisannya, coba saya zoom ya. Nah, ini contohnya RT 3. Angka yang di depan dan di tengah sama yang di belakang ini adalah menggambarkan jumlah data. Di depan ini adalah total bangunan, seperti contoh yang di sini. Yang di tengah adalah jumlah KK, dan yang di belakang ini adalah jumlah anggota penghuninya. Jadi artinya di RT 3 itu ada data 20 bangunan dan 23 data keluarga atau rumah tangga dan 76 anggota atau warga yang terdata. Nah, begitu juga di RT lainnya, kita bisa ke bawah. Nah, baik. Nah, di bagian yang warna putih itu juga ada kelihatan Bapak Ibu ya, di situ ada status approve, jumlah approve berapa, jumlah reject berapa, jumlah in progress berapa, jumlah request berapa. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat mau melakukan proses verifikasi, bisa melihat dulu melalui dashboard sebagai alat bantu, RT mana yang sudah request. Artinya kalau dia sudah posisi request, sudah siap dilakukan verifikasi ya. Sebagai contoh di RT 07 ini, request-nya masih 0, artinya belum ada yang perlu diverifikasi. Sedangkan yang di RT 3, itu sudah ada 2 data yang status request, artinya kita bisa melakukan verifikasi untuk RT 3 ya. Oke, kita coba lihat ke bawah lagi. Kita contoh ambil yang ini ya. Kebetulan ini adalah RT 408 ini sebagai RT untuk uji coba, kita bisa lakukan ya. Baik, jadi nanti di RT 408 Kelurahan Gunung Samarinda, tambah kecil. Itu ada 10 data request ya, dan ada 7 yang masih in progress. Ya, kita akan coba masuk ke RT 408 ya. Baik, nah Bapak Ibu bisa langsung ke sebelah kiri, itu nanti tinggal diklik aja bangunan RT-nya. Kita klik, nanti di sebelah kanan akan muncul tampilan seperti ini, di bawahnya itu ada gambar peta ya. Bisa digeser, ya, bisa di zoom. Nanti ini berguna pada saat kita mau melakukan verifikasi. Oke. Seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, nah setelah kita mengklik yang sebelah kiri nanti akan muncul menu tampil seperti ini. Bapak Ibu tadi tinggal milih RT berapa yang mau dilakukan verifikasi. Tadi kita ambil contoh RT 408, berarti diklik aja RT 408. Di sini nanti akan langsung keluar lokasi bangunan
yang didata oleh para operator di RT tersebut, ya. Nah, kemudian di bagian bawah ini nanti akan muncul data-data lengkap dari setiap bangunan yang mau dilakukan, dari setiap data yang mau dilakukan verifikasi. Kalau kita perhatikan kolomnya, di sebelah tengah ada namanya kolom status, mungkin terlihat ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Saya besarkan dulu. Oke, nah di kolom status ini ada yang Bapak Ibu bisa baca, ada request, ada juga yang in progress ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan verifikasi adalah yang berstatus request. Sementara yang berstatus in progress, ini tombol edit seperti yang di atas ini untuk yang status in progress tidak muncul. Ya, jadi tombol edit ini akan muncul apabila si data tersebut status request. Artinya yang bisa kita lakukan verifikasi. Ya, baik. Kita sekarang akan ambil contoh satu data, ya. Kita ambil contoh yang paling atas dulu ya, mungkin ya. Ini sudah status request, terus sudah muncul tombol editnya. Nah, pada saat Bapak mau melakukan apakah data tersebut benar untuk di-approve ataukah perlu perbaikan untuk di-reject, maka Bapak Ibu bisa melakukan klik tombol detail yang ada di bangunan sama klik tombol detail yang ada di penghuni. Ya, kita akan coba lihat di bagian atas itu ya, kita lihat detail bangunannya, kita cek dulu. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu, akan tampil seperti ini. Ya, oke, jadi di atas adalah fotonya, kemudian di bawah ada tentang penguasaannya, kemudian ada tentang utility-nya, ada keteraturannya, ada kelayakannya. Ya. Kemudian di atas adalah gambar foto. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir juga bahwa data-data yang akan diverifikasi untuk satu bangunan atau satu data cukup banyak ya. Mana-mana saja item yang paling inti untuk dilihat agar verifikasi tersebut bisa di-approve ya. Ya memang secara ideal item-item ini memang perlu diperhatikan secara detail ya. Namun karena mungkin mengingat juga pekerjaan yang padat, Bapak Ibu bisa memilih data-data inti yang utama ya. Sebagai contoh adalah foto. Nah, Bapak Ibu bisa klik gambar fotonya. Nanti dia akan oke, ini gambar fotonya kecil banget ya. Coba kita zoom. Nah, gambar fotonya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah foto tampak depan harusnya ya. Nah, dikarenakan foto tampak depannya tidak jelas, maka ini sudah bisa dianggap untuk dilakukan reject atau dikembalikan ke operator. Begitu juga ini foto yang harusnya foto tampak samping atau tampak lain, ya. Tapi yang difoto adalah gambar objek berbeda atau objek lain ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah berhak boleh melakukan reject atau mengembalikan ke operator dengan catatan. Begitu juga ini foto tanpa jalan juga tidak sesuai objek yang diambil seharusnya, sehingga juga bisa menjadi alasan Bapak Ibu melakukan reject. Itu sebagai salah satu contoh poin adalah foto yang perlu dilakukan verifikasi. Kemudian untuk data-data yang seperti detail ya, kecamatan ini akan secara otomatis muncul ya. Jadi pihak operator saat login akan otomatis terbaca data dari kecamatan mana, kelurahan mana, tentunya sudah pasti terisi. Dan yang paling penting juga Bapak Ibu melihat nomor bangunan nanti nama area. Nah, di sini nomor bangunannya di sini diisi strip. Sehingga Bapak Ibu juga berhak untuk melakukan reject ya. Nah, harusnya nomor bangunan ada minimal 1 angka ya. 1 angka seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ke bawah lagi mengenai contoh kalau sertifikat mungkin ada yang strip dikarenakan data sertifikat tidak tersedia. Sebagai contoh misalkan si penyewa
penyewa rumah ya atau ngontrak rumah, tapi dia tidak tahu nomor sertifikat. Jadi diisi tanda strip, berarti tidak masalah ya. Tergantung dari status bangunan yang dimiliki di bawahnya. Apakah dia milik sendiri ataukah sewa. Andai kata dia milik sendiri, maka seharusnya memang ini datanya terisi idealnya. Seperti itu. Namun mungkin ada beberapa case juga ya, ada warga yang mungkin tidak mau atau tidak bersedia. Cuman itu hanya beberapa. Jadi nanti harusnya si operator melakukan penginputan keterangan kenapa datanya kosong yang di sertifikat. Mungkin seperti itu. Itu salah satu contoh aja. Kemudian di utility, Bapak Ibu mungkin sebagai contoh nomor PLN-nya juga ini sangat penting sama nomor PDAM ya. Kalau dia kosong, apakah dia menggunakan tenaga selain PLN, apakah tenaga surya atau tenaga yang lain ya? Nah, itu nanti bisa ditanyakan seperti itu. Kemudian di keteraturan mungkin tidak perlu banyak yang dilihat ya. Kemudian untuk yang kelayakan seperti ini Bapak Ibu. Ini mungkin sudah sesuai. Nah, ini tadi adalah detail dari bangunan Bapak Ibu ya. Detail dari bangunan untuk yang bangunan paling atas tadi. Ya. Kemudian selain kita melihat detail bangunan, kita perlu melihat juga yang namanya detail penghuni. Detail penghuni kita bisa klik. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa melihat anggotanya. Sebelum kita mengklik tombol anggota, nah ini tidak bisa diklik dikarenakan kita belum memilih nomor KK-nya. Kenapa harus memilih nomor KK? Dikarenakan satu rumah bisa terdiri dari lebih dari satu keluarga. Sehingga Bapak Ibu memilih dulu nomor kartu keluarganya. Nah, kita ambil contoh mungkin kartu keluarga yang atas dulu. Nah, nanti akan keluar data-data penghuni yang ikut di KK nomor ini di rumah yang tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ya, mungkin bisa dengan cepat nanti melihat apakah ini datanya sesuai atau tidak ya. Paling tidak nanti dari tanggal lahir yang pasti sudah ada ya, tanggal lahirnya sudah ada. Kemudian yang paling penting juga di situ dilihat adalah ini mungkin Bapak Ibu ya, nomor-nomor kepesertaan deh. Jika memang Bapak Ibu merasa ternyata warga ini sebenarnya dapat, tapi kenapa di sini ditulis tidak ya? KKS kartu keluarga sejahtera ya, KIP kartu Indonesia Pintar, KIS kartu Indonesia Sehat, BPJS Mandiri atau BPJS Tenaga Kerja ya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu memang merasa kenal terhadap warga tersebut, tapi kalau memang tidak dikenal, kita mengikuti apa yang operator isi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita geser lagi ke bawah, ini anggota keluarga yang lainnya ya. Ini sama, Bapak Ibu bisa melihat, juga bisa nanti memperhatikan ya, kalau misalkan dia menikah, maka diperlukan tanggal menikah jika yang bersangkutan atau dari warganya memang mengisi ya, memberitahu ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk melihat data-data detail dari penghuni. Kemudian kita melihat penghuni yang lain di KK yang berbeda ya. Nah, muncul seperti ini. Sama, Bapak Ibu bisa memperhatikan juga datanya ya. Nah, ini cuma satu anggota keluarga. Kemudian kalau dari ekonominya ini nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, dengan gaji 25 juta tidak punya televisi ya, tidak punya kulkas, tidak punya motor, tidak punya mobil. Nah, ini juga perlu dipertanyakan. Dengan gaji 25 juta tapi asetnya kenapa nol? Nah, itu juga nanti bisa ditanyakan ke pihak operatornya. Jadi nanti kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu semua sebagai verifikator kebijaksanaannya sesuai dengan arahan dari
Bapak Nihi juga tadi di awal, diharapkan mungkin datanya yang masuk bisa valid ya, artinya valid sesuai dengan kriteria keterisian datanya. Jadi kami serahkan lagi kepada Bapak Ibu di masing-masing kelurahan untuk kebijakan melakukan verifikasinya. Ya, mungkin itu teknisnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Kemudian selain dua informasi tadi yaitu detil bangunan dan detil penghuni ya, itu setelah kita anggap ternyata datanya sesuai, maka Bapak Ibu bisa melakukan klik tombol yang namanya tombol edit di sebelah sini. Kita klik. Nah, ini kemarin sempat di-reject ya. Ini sempat di-reject sama pihak verifikatornya. Kemudian kalau misalkan di-reject Bapak Ibu diharapkan bisa mengisi keterangan yang ada di bawah itu. Ya. Bisa mengisi keterangan yang ada di bawah. Bentar saya ini sebagai contoh, mohon dilengkapi data penghuni anggota pada KK nomor sekian karena masih terdapat ketidaksesuaian dengan kartu keluarga yang tercatat di kantor kelurahan. Terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya. Salam sukses selalu. Oh, ini terlalu panjang ya. Jadi kalau bisa ringkas-ringkas saja. Misalkan mohon dilengkapi data penghuni nomor KK ini gitu ya. Jadi biar terbaca ringkas juga oleh pihak operator. Nah, kalau batasan ini bisa di atas beberapa kalimat, masih bisa panjang lagi ya. Cuman akan alangkah lebih baiknya informasi yang ada di sini nanti padat dan jelas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kita ulangi ya. Tadi setelah kita melihat detail bangunan dan detail penghuni, kita akan melakukan proses approving atau reject ya. Maka kalau misalkan kita merasa datanya belum sesuai, maka Bapak Ibu memilih tombol reject di sebelah sini. Tombol reject, kemudian diisi keterangan rejectnya kenapa, ya agar nanti keterangan ini muncul di aplikasinya si operator. Jadi operator akan tahu kenapa data mereka di reject. Nah, kita coba lakukan reject, terus klik tombol update. Ya, kita lihat, kita oke. Nah, tadi yang posisinya request, sekarang sudah berganti status menjadi reject. Dan tombol editnya sudah tidak muncul lagi. Kenapa? Karena datanya sudah kembali ke si operator. Sehingga operator harus memperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan keterangan yang disampaikan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil contoh misalkan yang kedua, Bapak Ibu setelah melihat detail bangunan, seperti tadi kita ambil contoh yang lain ya. Seperti ini. Ini yang kedua kita cek ya. Kita anggap mungkin sesuai ya, kita anggap sesuai, detail bangunannya sesuai, detail penghuninya juga kita coba kita cek. Ya, oke, ada kepala keluarga. Ya. Oke, sudah sesuai. Nah, kita anggap bahwa datanya sesuai, maka Bapak Ibu klik lagi tombol edit sebelah sini. Oke, kemudian di bagian status, pilih yang namanya approve. Ya, kalau approve artinya kolom keterangan tidak harus diisi, boleh dikosongkan. Karena approve ya, karena sudah sesuai. Seperti itu. Tapi kalau mau diisi boleh, karena ini di sini formatnya bebas. Ya, kita klik approve, terus kita klik tombol di bawah kanan update. Nah, nanti otomatis status yang tadi request akan berubah menjadi approve. Dan di tombol sebelah kiri pun sudah tidak kelihatan lagi tombol editnya. Ya. Jadi pada saat statusnya menjadi approve, maka data tersebut tidak bisa kembali lagi ke si operator dan operator tidak bisa melakukan edit lagi terhadap data tersebut. Yang bisa dilakukan edit oleh para operator adalah data yang berstatus reject yang ini tadi sama yang masih berstatus in progress. Itu saja. Namun kalau misalkan sudah menjadi status approve, maka data tersebut istilahnya sudah dikunci
agar si operator tidak bisa lagi melakukan perubahan atau editing data. Seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini misalkan Bapak Ibu mungkin sudah melihat semua, kita ambil contoh 3 ya. 3 yang ini kita ambil contoh, kita akan melakukan proses approve secara massal ya. Tapi Bapak Ibu mungkin tetap melihat detail masing-masing ya. Detail bangunan, detail penghuni, yang ini juga detail bangunan, detail penghuni juga dilihat. Kemudian yang ini juga dilihat ya. Jika Bapak Ibu misalkan sudah merasa 3 data ini approve, maka bisa dilakukan berbarengan ya, tidak satu-satu. Seperti yang di atas tadi adalah satu-satu. Jika Bapak Ibu sudah merasa yang 3 data ini sudah oke di-approve, bisa diklik tombol kotak yang di sebelah kiri checklist, diklik. Kemudian yang bawah juga merasa cocok, sudah oke, diklik. Mungkin ini juga sudah oke, diklik. Nah, setelah ini diklik, Bapak Ibu mau melakukan approve, maka langsung klik tombol yang paling atas ini, edit multi-row. Diklik. Kemudian karena kita mau approve, maka kita pilih approve. Kita klik tombol yang di bawah update. Nah, otomatis yang 3 tadi langsung approve semua, Bapak Ibu. Ya, tapi tetap melihat satu-satu dulu data bangunannya, kemudian juga data penghuninya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, nggak apa-apa nanti kita kumpulkan pertanyaannya di sesi akhir, tanya jawab. Kemudian ada kasus juga, mungkin ada beberapa ya, dari pengalaman sebelumnya, si operator datanya sudah di-approve oleh kita, oleh pihak kelurahan, namun ternyata si operator ingin melakukan koreksi. Dikarenakan sebagai contoh misal, pada saat dia melakukan request pertama, dia belum menemukan nomor meter atau nomor ID pelanggan PLN. Dikarenakan mungkin nomornya masih terselip ya, atau berkasnya masih terselip. Setelah terlanjur di request dan terlanjur di approve oleh kita, pihak kelurahan, maka otomatis data tersebut sudah tidak muncul lagi. Namun si operator menginginkan untuk melakukan perubahan. Apabila ada kasus tersebut, Bapak Ibu, ya mungkin tidak semua ya, hanya beberapa saja, maka Bapak Ibu masih bisa memberi kesempatan si operator, tergantung dari kebijakan Bapak Ibu di kelurahan masing-masing ya. Jadi misalkan Bapak Ibu merasa tidak keberatan, ya, maka data yang di-approve ini masih bisa kita kembalikan atau kita mundurkan statusnya. Misalkan si operator menginformasikan minta tolong untuk bangunan yang ID-nya belakangnya 002 agar dikembalikan dulu ke menjadi in progress lagi sehingga datanya bisa muncul di aplikasinya HP operator. Maka jika Bapak Ibu berkenan, ya, Bapak Ibu tinggal mengklik tombol yang di sebelah sini, tombol approve-nya, diklik saja. Nah, nanti akan ada pertanyaan konfirmasi, ya, akan ada pertanyaan, mau diubah statusnya menjadi request? Iya, kalau iya kita tekan tombol iya. Nah, otomatis yang tadinya approve, maka statusnya kembali menjadi request lagi. Tapi request ini masih belum muncul di aplikasinya operator. Maka kita edit lagi sebelah sini, kemudian pilih menjadi in progress agar seolah-olah data tersebut masih dalam proses pengentrian atau proses editing oleh operator. Setelah kita pilih in progress, kita klik update. Kemudian kita klik OK. Nah, pada saat ini sudah menjadi proses statusnya kembali menjadi in progress, maka data ini akan muncul lagi di aplikasinya operator. Namun, ini semua tergantung kebijakan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu kurang berkenan karena memang sudah merasa data tersebut cukup, tidak apa. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin merasa operator tersebut perlu dibantu, silakan. Jadi nanti tergantung kami serahkan kepada kebijakan di kelurahan masing-masing. Seperti itu.
Jadi aplikasinya tidak banyak, ya. Kemudian ada satu lagi selain poin-poin yang kita sebutkan tadi, Bapak Ibu, ya. Jadi selain foto tadi seperti ini sebagai kriteria apakah dia bisa di-approve atau di-reject, ya. Selain foto, kemudian ada beberapa data tadi seperti yang nomor PLN, ya. Kemudian juga ada beberapa data yang di bagian penghuni. Kita lihat di ekonominya, kita pilih kartu keluarga dulu ya, jangan lupa pilih kartu keluarga dulu. Kemudian kita lihat kalau misalnya tadi kita ambil contoh gaji di atas 25, tapi nggak punya ini nanti juga bisa ditanyakan, nggak punya televisi, nggak punya kulkas, nggak punya motor ya. Kemudian ada lagi hal yang paling penting juga adalah mengenai lokasi bangunan tersebut. Artinya, apakah benar data yang diinput oleh operator itu dan si operator melakukan perekaman koordinat secara langsung di lokasi. Jadi Bapak Ibu bisa menggeser ke atas seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat ya. Ini kita ambil contoh misalkan di Kelurahan Gunung Samarinda Baru ya. Nah, kita ambil contoh Bapak Ibu bisa melihat di sini apakah benar data bangunan ini berada di wilayah Gunung Samarinda Baru. Bapak Ibu bisa melakukan zoom. Nah, ini zoom ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, kalau mungkin bisa terbaca di sana. Ini ada Swiss Bell Hotel ya. Swiss Bell Hotel ini daerah mana? Landasan ya. Nah, ini daerah Landasan. Daerah Pasar Baru ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya daerah Pasar Baru. Tapi di sini rumah koordinat yang dimasukkan sama operator ada di wilayah Balikpapan Kota. Sementara Kelurahan Gunung Samarinda ini di Kecamatan Balikpapan Utara. Artinya ada kemungkinan pihak operator tidak melakukan tagging sesuai prosedur. Artinya si operator bisa jadi melakukan perekaman lokasinya tidak langsung di lapangan, hanya melakukan dari rumah misalnya ya, dari tempat lain ya, dari tempat lain, sehingga data lokasinya tercatat di kelurahan yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu bisa dan berhak melakukan reject. Seperti itu ya. Itu contohnya. Mungkin ini ada memang ini data uji coba. Karena data uji coba memang datanya jadi tidak sesuai ya. Kita ambil contoh memang datanya tidak sesuai agar nanti bisa sebagai contoh untuk pembanding bagaimana data itu harusnya apakah di-reject ataukah di-approve. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Mungkin kalau kita ambil contoh bangunan yang lain ya, RT yang lain, mungkin ya kita coba lihat dulu. Di Gunung Samarinda di RT 14 ya. Nah, ini kalau di RT 14 mungkin datanya udah data sesuai karena memang operator aslinya yang menginput ya. Karena ini adalah daerah Gunung Samarinda Baru. Coba kita perhatikan, kita zoom. Nah, ini ada Jalan Kutai, ada apa nih, Wisma Jalan Utama Wika ya, jalan apa ya, betul ya nih ya, daerah Gunung Samarinda Baru ya. Jalan Pipa PDAM, Jalan Kutai Hill, Komplek Pelangi Sawit. Nah, seperti itu. Jadi memang benar bahwa data ini memang direkam oleh si operator, sehingga memang data-datanya muncul di daerah RT tersebut. Iya. Seperti itu. Nah, ini di perumahan lain ya, di perumahan lain juga. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nanti apakah benar ini masih masuk di wilayah kelurahan Bapak Ibu semua. Itu sebagai contoh. Misalkan menemukan ada satu rumah yang kita perkirakan di luar kelurahan, Bapak Ibu bisa melakukan klik ini rumahnya siapa, diklik aja tombolnya yang di sini, nanti akan keluar nomor ID bangunannya. Kalau kita perhatikan nomor ID bangunan yang paling belakang 144. Nah, Bapak Ibu tinggal coba kita klik lagi ya. Nomor ID bangunan 144. Nah, kemudian Bapak Ibu ke bawah cari yang nomor 144. Datanya luar biasa ya. Operatornya sangat
sangat-sangat apa namanya rajin ya ini. Ada berapa ratus bangunan tercatat semua. Nah ini Bapak Ibu bisa melihat ya ini. Tadi kita lihat kan di ID bangunan yang 114. Nah dia ada di sini. Kalau kita lihat detailnya, nah seperti ini. Ini kalau misalkan kita anggap seolah-olah dia keluar dari wilayah kelurahan kita. Nah ini foto bangunannya tampak jelas, bagus. Ya, selain foto tadi yang menjadi pertimbangan, kita lihat tampak samping. Sebenarnya ini kurang mundur, tapi nggak apa-apa sih ya. Sebenarnya kurang mundur, tapi nggak apa-apa. Ini masuk sudah bagus sih. Nah, ini yang tampak jalan. Nah, kalau bisa yang tampak jalan ini posisinya kamera bukan menghadap jalan, tapi artinya kelihatan jalan jalan lurusnya ya. Jalan artinya dari sini ke ujung kanan boleh, ke ujung kiri boleh. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang tampak seperti ini aja, oke, nggak ada masalah. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, mungkin sekilas itu. Jika mungkin ada pertanyaan, boleh langsung saja di-unmute saja, Bapak Ibu. Kita acaranya interaktif saja. Boleh tanya di chat juga, atau tanya langsung di-unmute speakernya. Jika ada pertanyaan, atau di chat ada pertanyaan belum ya di chat? Di chat belum ada kayaknya ya. Silakan mungkin dari 10 kelurahan, apabila ada yang masih kurang paham. Aplikasinya sih sederhana. Itu ada yang angkat tangan, Ibu Kokom, silakan. Mungkin ada pertanyaan Ibu Kokom dari Gunung Sari Ulu ya. Iya, terima kasih. Yang dimaksud dengan ID bangunan itu apa sama dengan nomor rumah? Oh iya, untuk ID bangunan itu ada nomor otomatis yang dikeluarkan oleh sistem. Bu Kokom, coba kita kembali lihat, bentar ya. Bentar kita lihat dulu, biar gampang. Nah ini dia. Nomor bangunan ini ada 17 digit kalau nggak salah ya. Jadi memang ini otomatis keluar langsung dari setiap operator melakukan penginputan data. Jadi dibentuk oleh sistem. Tapi dia mengandung sebuah makna. Untuk 2 digit pertama 64 ini adalah kode provinsi Kalimantan Timur. Kemudian 71 adalah Kota Madya Balikpapan. Kemudian 03 adalah kecamatan, ini Balikpapan Utara, 03. Kemudian 1004, 4 digit ini, itu adalah Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Kemudian 3 digit yang belakangnya, 014 adalah RT 14. Kemudian 4 digit terakhir, ini adalah nomor urut sesuai operator saat menginput. Jadi bukan nomor bangunan. Jadi misalkan dia si operator boleh acak ya, misalkan tidak harus berurutan dari rumah setelah kiri ini ke sebelah situ ya, enggak. Jadi boleh acak ke depan atau ke belakang. Tapi nomor yang diberikan di ID bangunan ini akan berurut sesuai dengan nomor terakhir sebelumnya. Misalkan yang terakhir sebelumnya 102, maka nanti pada saat mau nambah data baru menjadi 103 dan begitu seterusnya. Nah, jadi nomor ID bangunan ini berbeda dengan nomor rumah. Mungkin itu Bu Kokom. Apa mungkin masih ada pertanyaan atau kurang jelas? Masih ada Pak. Artinya kalau kita kelurahan sebagai validasi ya Pak ya, memvalidasi verifikator ya Pak. Berarti kita kan harus mempunyai data ya Pak ya. Iya betul. Data ini kayak saya kan belum paham betul tentang data-data bangunan, data keluarga. Itu kita mengambil datanya itu apa kita minta dengan Pak RT Pak? Apalagi di sini RT-nya ada yang baru-baru. Nah, kami mungkin terkendalanya di situ kali Pak ya. Iya. Bagaimana solusinya Pak? Mungkin maksudnya begini ya Bu ya, kalau saya tangkap pertanyaannya sebagai data pembanding begitu Kak Bu maksudnya ya? Iya, sebagai data pembanding. Oh iya, oke. Jadi artinya kan gini, benar kata Ibu bahwa pada saat kita mau melakukan verifikasi kita harus punya data pembanding, artinya
kalau kita yakin ini memang datanya benar, harus ada dasarnya, begitu ya Bu ya? Iya, heeh. Harus ada dasarnya. Nah, ini memang justru itu kita kembalikan lagi, mungkin di kelurahan sudah ada beberapa arsip ya, cuma memang yang paling penting di sini adalah yang tadi disampaikan Bu, tadi adalah mengenai data bangunan itu bisa diambil poin-poinnya aja, yaitu foto bangunan, ya, kemudian alamatnya, nomor bangunan juga harus ada, nomor bangunan, ya, itu dari detail bangunannya, kemudian dilihat dari kategori-kategori lainnya tadi seperti itu. Nah, kalau untuk pembanding sebenarnya mungkin memang kita serahkan lagi ke masing-masing kelurahan. Mungkin sudah ada beberapa data yang lengkap ya, atau mungkin juga masih belum update. Nggak ada masalah, nanti sih tergantung dari kebijakan masing-masing kelurahan aja Bu. Kalau memang merasa datanya itu sudah sesuai, silahkan nanti di-approve. Tapi yang paling penting juga sesuai harapan dari Bapeda, data yang benar-benar di-approve ini adalah data yang diusahakan sesuai dengan kriteria ya, artinya minimal datanya sesuai dengan arahan yang pada saat pelatihan seperti foto, kemudian lokasi atau koordinat, kemudian data-data tadi seperti data detail penghuni, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih memang ini perlu perjuangan ya, perlu waktu juga, perlu tenaga. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat nanti buat pembangunan ke depannya, Bapak Ibu. Jadi nanti kita ambil contoh ya, mungkin coba saya masuk kepada kembali ke yang tadi, penggunaan dari aplikasi ini sebenarnya buat apa nantinya. Oke, ini saya coba logout dulu. Oke, kemudian saya login. Oke, ini Yang untuk data detailnya itu memang harus diisi apa tidak perlu, misalnya yang bersangkutan tidak mau di data secara detail gitu Pak. Iya, baik. Memang ada beberapa kasus ya di lapangan. Ada warga yang cukup kritis, artinya kritis dalam arti menurut mereka datanya sangat privasi ya. Nah, tapi kembali lagi sebenarnya kepentingan data ini untuk pembangunan Balikpapan. Jadi semakin data tersebut semakin lengkap terisi, maka akan semakin valid datanya untuk analisa. Gitu. Namun memang kita tidak bisa memaksakan kehendak si warga apabila warga yang bersangkutan tidak bersedia atau tidak berkenan. Ya, namun mungkin itu hanya beberapa kasus ya, tidak semua seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin ini adalah mungkin sebagai contoh mungkin aja ya. Saya ada referensi Pak, mohon maaf. Iya, boleh, Ada gimana? kebetulan ini dari dinas DPMP 2KB. Iya. Mereka ada pendataan keluarga dan pendataan keluarga itu lebih detailnya lagi. Dia pakai aplikasi dia lebih detailnya lagi ke keluarga yang ya keluarga ya statusnya, data-data detail juga di situ kan. Apa itu bisa menjadi rujukan juga? Iya. Tadi apa Bu nama aplikasinya Bu? Mohon maaf. Apa nama aplikasinya? PK21. Nama aplikasi. Itu khusus data keluarga Bu ya, kalau nggak salah ya. Iya, tapi dia juga ada rincian dan detailnya juga. Data bangunan juga atau maksudnya seperti data? Kalau data bangunan itu dia hanya luas saja. Oh iya, tapi oke, siap. untuk data keluarga, nah jadi data keluarga. Itu sudah mulai Bu atau datanya sudah terkumpul Bu ya? Sampai bulan perkiraannya sampai bulan Mei, tapi kata yang dari petugas Bulan Mei ya. KD-nya Oh, targetnya sampai bulan Mei ya. Iya, itu Iya, Bu. bentuknya bisa di manual ya. Bisa, maksudnya bukan di manual, bisa dijadikan data Referensi. download. Iya, kalau memang datanya ada, karena memang sumbernya sama, kan dari warga juga ya Bu ya, karena mungkin karena sama, dengan sumbernya sama, iya. Iya, jadi bisa sih kalau untuk pembanding kalau menurut kami karena memang datanya diperoleh juga dari warga ya, cuma karena pelaksanaannya yang berbeda aja, bisa dijadikan data pembanding. Seperti itu nggak apa-apa sih Bu. Terima kasih Boleh Pak Bu. ya. Tapi kalau mungkin datanya kan mungkin belum terisi semua ya, karena targetnya katanya Mei ya. Jadi memang data yang ada aja bisa digunakan.
Nggak ada Iya. masalah, Bu. Siap. Oke, makasih Pak. Ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan nih. Sebentar kita baca di chat dari Stinggan ya, Kelurahan Stinggan. Oke, kalau data yang diinput masih banyak tanda strip. Oh iya, ini dia. Seperti data sertifikat, penghasil. Memang ini sebuah dilema juga kalau lihat ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada operator mungkin ini kita tidak menuduh ya. Kadang-kadang ada operator ingin cepat. Jadi kadang-kadang malas bertanya, kemudian di tanda strip mungkin ya, mungkin ada. Kita tidak menuduh ya. Tapi ada juga yang memang si warga tidak bersedia memberikan data tersebut. Nah, ini kembali lagi kebijakan dari Bapak Ibu. Apabila mau di-reject dulu, mau ditanyakan dulu, boleh, nggak apa-apa. Jadi artinya nanti ada komunikasi nanti antara kelurahan sama si operator yang terkait tadi. Operator pasti akan bertanya, ya kan, akan membaca keterangannya, kemudian mungkin nanti akan melakukan konfirmasi ulang ke kelurahan bahwa memang ternyata si pemilik ternyata tidak di rumah atau tidak tinggal di bangunan tersebut, ya, atau mungkin si pemilik tidak bersedia. Memang pada saat pelatihan operator kita memang menyarankan ya kepada operator apabila ada hal-hal khusus seperti misalkan si warga tidak bersedia, maka di situ ada kolom keterangan. Nah, kolom keterangan itu difungsikan untuk mengisi hal-hal seperti tadi, misalkan diisi informasi warga yang bersangkutan tidak bersedia di data secara detail atau lain-lain. Seperti itu. Jadi mungkin ini jawaban dari pertanyaan ini. Jadi boleh dilakukan reject untuk melakukan konfirmasi saja kepada si operator untuk meyakinkan saja. Atau memang sekiranya kita sudah paham bahwa memang data tersebut benar, bisa langsung di-approve. Jadi kembali kebijakan dari masing-masing kelurahan. Seperti itu ya dari Kelurahan Sepinggan. Ya, yang lain mungkin Bapak Ibu, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Kalaupun nanti ada kendala, nanti tetap kita bisa komunikasi di grup. Ya, sebagai pengalaman juga dari kelurahan tahun 2020 yang lalu itu ada 7 kelurahan. Kalau kita ambil rata-rata, misalkan satu kelurahan 30 RT ya, 30 RT, satu RT misalnya kurang lebih ada 100 bangunan. Berarti 30 kali 100 menjadi 3.000 bangunan. Wow, 3.000 bangunan. Kalau misalkan operatornya melakukan verifikasi secara bersamaan waktunya, maka tentu yang akan menjadi poin yang cukup berat di sisi kelurahan ya tentunya ya, karena proses pengiriman permintaan request-nya itu berbarengan. Makanya kita juga Bapak Ibu silakan nanti di grup masing-masing ya bisa remind ya, mengingatkan kembali ke teman-teman operator apabila datanya sudah dirasa cukup bisa langsung lakukan permintaan verifikasi sehingga tidak perlu menunggu harus selesai semua satu RT. Nah, kalau nanti menunggu semua satu RT selesai langsung diverifikasi nanti datanya numpuk di kelurahan karena kita juga kalau menerima data yang cukup banyak kan ya, agak grogi juga ya. Kalau misalkan satu hari menerima tiba-tiba ada 200, wah ini ngerjakannya juga agak bingung gitu ya. Seperti itu. Tapi tetap bisa dikerjakan secara bertahap. Ya, alangkah lebih baiknya nanti Bapak Ibu juga bisa membantu mengingatkan teman-teman di operatornya untuk data yang sudah terisi, sudah cukup, boleh dilakukan verifikasi, permintaan verifikasi. Seperti itu. Memang sih kalau kita lihat ada beberapa operator juga yang takut ya kalau sudah diverifikasi katanya nggak bisa diedit ya memang benar karena kalau udah statusnya request kan nggak bisa diedit kecuali kita reject seperti tadi. Mungkin itu sih alasan dari beberapa operator menunda-nunda untuk melakukan permintaan verifikasi. Iya.
Mungkin itu, silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Effortnya cukup banyak ya, yang pastinya effortnya cukup banyak untuk proses verifikasi ini di kelurahan ya. Yang mudah-mudahan tidak terlalu membebani, tetapi yang pasti membebani ya, tambah pekerjaan. Tapi mudah-mudahan juga ada hal-hal yang di luar itu nanti yang bisa ada hikmahnya lah ya, Bapak Ibu. Selain datanya juga bermanfaat buat pemerintah kota, juga bermanfaat juga yang pastinya buat pihak kelurahan ya. Pihak kelurahan bisa memiliki data, bisa mengakses data seperti itu. Tadi kita mau mencoba melihat ini tadi ya, kita teruskan sedikit lagi. Ini penggunaan data. Jadi kita bisa lihat ini adalah contoh dashboard nanti yang dimiliki oleh pemilik akses ya, yang berwenang ya, seperti wali kota atau seperti dari pihak-pihak stakeholder ya, termasuk Bapeda Balikpapan. Nah, di sini akan kita lihat untuk total pencapaian sampai saat ini. Ya, kalau kita lihat, misalkan contoh untuk Kelurahan Damai Bahagia, itu ada 6 bangunan yang masuk. Kalau Damai Baru ada 39 bangunan. Sepinggan Raya udah 109. Wah, jadi Sepinggan Raya ini termasuk di 10 kelurahan yang pelatihan di tahun ini ya. Yang paling banyak Sepinggan Raya. Sungai Nangka 36, Karyangau 18. Damai 79. Oh, banyak juga nih. Perapatan 353. Wow, Perapatan juga hebat nih ya. Oke, kalau yang lain ini yang kelurahan sebelumnya ya. Ini kelurahan sebelumnya sekarang gitu. Nah, oke. Jadi yang 10 kelurahan itu adalah Perapatan, kemudian Damai, kemudian Sepinggan Raya, Nangka, Damai Baru, Damai Bahagia, sama Karyangau. Ya. Nah, nanti data ini buat apa sih sebenarnya? Jadi selain data-data ini nanti berfungsi secara mentahan bisa kita peroleh ya. Misalkan kita ambil contoh data perapatan ya. Sorry sebentar. Pilih kelurahan perapatan ya. Misalkan contoh RT 2. Ini data-data per RT. Jadi datanya akan muncul di sini semua Bapak Ibu. Kita bisa lihat. Nah, ini data-data di RT 2 Kelurahan Perapatan. Ya. Nah, data ini artinya bisa diolah kembali. Ini masih data mentah ya, itu data bangunan. Data penghuninya juga kita bisa lihat seperti ini. Kita ambil contoh sekarang misalkan yang timur ya. Yang timur itu ada Tritip sama Lemaru. Mungkin Tritip yang sudah ada datanya. Kita ambil contoh RT 1. RT 1 belum ada, RT 8. RT 8 juga banyak ya ternyata ini ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah data-data warga yang di RT 8. Seperti itu. Nah, data ini kita anggap masih data yang masih standar atau data tabular. Nanti kita bisa lihat, kita bisa pindahkan ke data spasial. Data spasial ini adalah data yang standar dengan pemetaan ya. Dengan pemetaan. Kita ambil contoh misalkan di Balikpapan yang mana yang belum? Selatan ya. Balikpapan Selatan, kemudian kita contoh ambil tadi yang cukup banyak, misalkan Sepinggan. Kemudian, oke kita lihat dari beberapa RT yang masuk. Oke, nah di sini nanti kelihatan batas-batas wilayah RT-nya Bapak Ibu ya. Kita ambil contoh mungkin RT 1 ya. Kita coba lihat RT 1. Nah, RT 1 seperti ini. Batas wilayahnya. RT 8. Nah, ini ada yang batas dalam adalah batas wilayah RT, yang batas yang luar, arsiran luar, yang lebih terang arsirannya itu adalah batas wilayah kelurahan. Nah, ini kalau kita klik ini nanti akan muncul seperti ini. Ini tadi Sepinggan Raya ya. Sepinggan Raya, kita lihat fotonya. Oh, ini bukan foto rumah, ini foto pos gardu ya nampaknya ini ya. Atau foto rumah. Kalau foto rumah berarti ini harusnya
bisa diperbaiki karena kurang mundur ya si pengambil foto. Kurang mundur kecuali mungkin kalau memang di sebelahnya jurang, nah itu memang kita tidak bisa memaksakan. Dan ini juga sebenarnya foto diambil waktu malam juga memang kurang jelas. Disarankan pengambilan foto dilakukan pada saat siang atau cuaca terang. Nah, ini juga kurang jelas karena malam ya. Nah, tapi nanti ya tergantung kebijakan dari Bapak Ibu semua. Diharapkan sih fotonya bisa menggambarkan foto yang benar-benar menggambarkan situasi di sana. Seperti itu. Nah, pada saat klik ini kita juga bisa melihat data rumah ini dan rumah siapa. Kita bisa lihat, oh ternyata punya Bapak Baharudin ya. Oke, seperti itu. Kemudian nanti lebih detailnya lagi kita pihak si stakeholder akan melakukan analisa data. Sehingga nanti akan ketahuan misalnya di dalam satu kelurahan tersebut RT berapa yang masih fasilitas kesehatannya kurang atau fasilitas pendidikannya kurang, seperti itu ya. Ini misalkan kita ambil contoh kenapa data ini sangat penting, Bapak Ibu nanti bisa melihat, misalkan kita ambil contoh kelurahan yang ada misalnya tadi banyak, Gunung Samarinda Baru boleh lah ya, contoh aja ya. Oke, kita lihat di Gunung Samarinda Baru. Kemudian kita mau melihat apa? Misalkan kita mau melihat yang misalnya, oke, kita ambil ke bawah dulu ya. Misalkan yang rumah lantainya masih tanah ya, lantainya masih tanah. Lantainya tanah, ada nggak sini tanah? Jadi kita bisa lihat nanti yang perlu dibantu ya. Nah, ini contoh misalkan kita mau ngasih sumbangan ya, bantuan. Kita mau lihat rumah yang masih belum keramikan, jadi masih tanah. Kita klik OK yang di Gunung Samarinda. Oh, ini ternyata ada di Jalan Indrakila RT 7. Wah, ini berarti ini seolah-olah ya, ini kita bisa kasih bantuan. Ada di mana dia, kita klik aja di sini show marker. Nah, ini adalah rumah tadi yang perlu dibantu, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini kelihatan di sini datanya. Nah, ini salah satu contoh, atau nanti kita kelihatan jumlah sekolah negeri yang ada di satu kelurahan tersebut berapa, dan lain-lain. Nah, makanya Bapak Ibu semua, data itu sangat penting sekali ya buat pembangunan Kota Balikpapan untuk analisa tentunya. Misalkan juga terkait kesehatan, jumlah penduduk yang rata-rata di situ punya sakit kronis berapa orang ya, atau bantuan untuk khusus ibu hamil berapa orang ya. Jadi apabila datanya semakin valid maka akan sangat membantu pihak kelurahan. Nah, ini contoh juga foto bangunan ya, yang harusnya foto bangunan tapi ternyata yang difoto adalah dokumen. Nah, ini harusnya memang di-reject seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekilas gambaran terkait penggunaan aplikasi e-database. Jika masih ada pertanyaan, masih dipersilakan. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11, masih ada waktu 15 menit. Silakan Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa, nanti mungkin bisa dilanjutkan di grup WA. Jika masih ada, boleh, kita masih ada waktu, 1/4 jam atau 15 menit ya. Silakan dari kelurahan mana? Ini 10 kelurahan hadir semua ya. Hadir semua. Mungkin ini coba saya lihat dulu ya, dari Perapatan Ibu Triana Sari ya. Kemudian dari Sari Ulu, Bu Kokom, dari Damai Bahagia. Ini Bu Erwina Afianti ya mungkin ya. Dari Sungai Nangka, Ibu Rebiati mungkin ya. Dari Tingan Raya, Bapak Rahmadani Effendi. Dari Karyangau, Pak Sulfadli Syam. Dari Damai, Pak Sutarto. Ya, dari Tritip tadi, atas nama siapa tadi ya? Tritip. Oke, silakan mungkin kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada nggak apa-apa nanti kita. Mas dari Kelurahan Karyangau. Oh iya siap, baik Pak.
Silakan Pak Sulfadri Sam ya. Ya, siap Pak. Izin Pak, kebetulan saya sempat buka web yang digunakan tadi dengan menggunakan user dan akun yang diberikan tadi. Sedikit koreksi untuk di tampilan dashboard Kelurahan Karyango, kecamatannya masih salah Pak. Harusnya Kecamatan Balikpapan Barat, tertulisnya Kecamatan Balikpapan Timur. Oh, Karyango masuk Barat Pak ya? Barat Pak. Oke, siap. Oke Pak, kita langsung koreksi Pak sebentar Pak ya. Koreksi Karyango sebentar. User rule untuk Karyango. Masuknya harusnya kecamatan mana Pak? Mohon maaf. Harusnya masuk Balikpapan Barat Pak. Oh, Barat. Tertulis timur tadi Pak ya? Tertulis timur di dashboard Pak. Oke, siap. Iya, nanti bisa dicek ulang Pak. Barusan kami lakukan perubahan Pak. Nanti login dulu, kemudian login lagi. Baru kami sudah lakukan perubahan. Ya Pak, selanjutnya gini Pak, yang mau saya tanyakan, ini kan karena status pendataan ini adalah kontinu Pak, dan artinya warga tim ini kan, tim pendata ini kan pasti turun terus. Yang menjadi pertanyaan saya ini adalah kapan kita bisa menjadikan bahwa pendataan mereka ini sudah selesai, maksudnya tolak ukurnya itu seperti apa Pak? Kan itu kita biasa anggap itu selesai karena berhubung misalnya tentang data bangunan, oke, mungkin kita bisa anggap jumlahnya bakalan stagnan, bisa dihitung jari mungkin jumlah pertambahan. Tapi kalau dengan anggota keluarga otomatis kan ini kan diperbaharui. Nah, maksud saya kapan kita bisa menganggap bahwa ini sudah bisa di-approve, bisa bukan untuk misalnya pencairan honorarium bagi mereka misalnya. Nah itu karena pasti baik ketua RT ataupun pendata, mohon maaf Pak, pasti itu mereka akan tanyakan terus nanti apakah benar. Kapan ada batas waktunya, misalnya kayak sensus penduduk kemarin dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, mereka tahu apakah misalnya masa kerja mereka sistem pelaporan mereka ini, pendataan mereka ini apakah per bulan atau sampai misalnya kapan. Nah ini paling tidak Pak, kami dari kelurahan harus punya jawaban yang cukup bisa diterima oleh masyarakat. Jangan sampai mereka mengatakan ini kok pendataan ini nggak ada habis-habisnya gitu. Itu aja Pak dari saran, mungkin selebihnya nanti bisa lewat grup aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap, mantap Pak pertanyaannya Pak. Iya, memang banyak juga ditanyakan Pak hal yang sama. Tadi mungkin juga pertanyaan seperti dari Ibu Kokom yang dari Gunung Sariulu tadi ya, mirip pertanyaannya. Dan ini kalau ini lebih fokus terkait masalah periode ya, periode pelaksanaan. Mungkin yang bisa membantu jawab mungkin dari Bapak mungkin Pak Nihe, apa masih monitor Pak Nihe? Iya Mas Iwan. Iya Pak, mohon maaf Pak Nihe. Mohon petunjuk, mohon saran. Tadi ada pertanyaan Pak dari Pak Fadri Syam ya. Kelurahan. Ya tadi saya sudah menyimak juga. Oh ya, mungkin bisa dibantu Pak. Iya, jadi begini Pak. Periode kalau waktunya. Untuk yang tahun kemarin 2020, kemarin kita memberikan batas terendahnya itu 1 bulan Pak selesai. Jadi kemudian maksimal sampai 2 bulan Pak. Jadi paling cepat 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, kita coba juga untuk tahun 2021 ini seperti itu Pak. Kalau misalnya bisa cepat ya mungkin 1 bulan atau 1 bulan setengah, tapi kita maksimalkan 2 bulan. Nah, harus sudah bisa mengajukan untuk diverifikasi kepada kelurahan gitu Pak. Jadi kalau mereka cepat nanti juga akan terlihat, kalau Bapak monitor terus nanti akan terlihat dia ada semacam pengajuan seperti yang dijelaskan oleh Mas Iwan. Karena begini Pak, kerja RT ini kan berbeda-beda Pak. Ada yang memang cepat, ada yang lambat. Oleh sebab itu kita harus membuat tentang waktu Pak. Jadi sekitar paling cepat 1 bulan, ya kita upayakan paling lambat 2 bulan. Kalau misalnya diantaranya ya silahkan. Jadi begitu kira-kira batas waktunya Pak, tidak kita terlalu kunci. Lalu terhitungnya kapan? Terhitungnya sejak uji coba selesai Mas Iwan ya. Kemarin pada waktu bis pelatihan itu 1 minggu diberikan untuk uji coba dulu, coba-coba. Setelah itu yang namanya coba-coba berarti kan data sembarang aja. Yang penting dia tahu sudah running. Kemudian tata caranya itu urutannya sudah tahu, secara praktek sudah bisa dilakukan. Seminggu, kemudian kita akan hapus. Mulailah mereka penginputan.
yang sebenarnya. Jadi terhitung ya setelah mereka mulai melakukan penginputan atau 1 minggu setelah pelatihan, kira-kira kurang lebih seperti itu. Siapa? Kalau pelatihannya kan beda-beda, jadi satu lagi Pak, terkait ini kan ada pendata, ini kan sistem pendataan ini kan Pak per RT yang menyeluruh. Artinya kan data di area itu kan akan didata. Nah, pertanyaan saya gini Pak, ini kan ada kasus akhir-akhir ini kan lagi marak pemekaran nih Pak, lagi maraknya pemekaran RT. Nah, misalnya nih, asalnya terkait misalnya ada satu contoh, misalnya RTA sudah melakukan pendataan keseluruhan pada itu. Tiba-tiba misalnya RT-nya dimekarkan misalnya. Nah, apakah RT baru ini harus menginput kembali data yang dikirim, yang sudah diinput sebelumnya oleh RT induknya, ataukah cukup di kelurahan yang harus memfilter bahwa ini masuk RT ini sekian, apakah harus ada tim lagi dari RT baru itu? Itu Pak, karena akhir ini kan lagi marak-maraknya Pak, Karyango sendiri ada kemungkinan masih ada rencana 2 pemekaran lagi mungkin tahun ini sementara on progress. Jadi maksud saya itu apakah apa jawaban yang paling tidak kami bisa punya kayak omongan sementara Pak bagi ketua RT pada saat misalnya ini berjalan kok ini kok tiba-tiba dimekarkan sistemnya seperti apa. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. baik, terima kasih. Mas Iwan langsung ya? Iya Pak, siapa? Oke, jadi begini Pak, tadi saya sampaikan di depan bahwa pendataan kita adalah de facto, artinya sesuai dengan kondisi di lapangan dan sesuai dengan waktu itu. Jadi kalau pas pada saat pendataan kita selesai bulan Juni, pemekarannya ternyata bulan Juli dan seterusnya sampai Desember, berarti yang masuk di kita adalah data sampai bulan Juni itu, Pak. Nah, artinya masih RT yang lama. Kalau ternyata pada waktu proses pendataan itu terjadi pemekaran, maka kita akan melakukan penyesuaian, Pak, melalui SK. Karena ini kan operator RT ini kan di-SK-kan oleh wali kota, Pak. Yang seperti itu, Pak. Tapi kalau ternyata pemekaran itu sudah selesai pendataannya, bahkan mungkin sudah diverifikasi oleh kelurahan, maka data yang pada waktu itulah sementara kita pegang. Lalu bagaimana nanti data-data untuk RT yang pemekaran? Itu nanti akan kita perbaiki pada saat kita melakukan updating, Pak. Siap, Pak. Nah, jadi seperti itu nanti, Pak. Ya, jadi kalau kondisinya ternyata pemekaran belum terjadi, katakanlah misalnya setelah bulan Juni, atau misalnya pemekaran itu katakanlah di bulan September, Oktober, November, berarti kita bisa memakai kondisi yang ada pada saat pendataan. Karena ini kita de facto, jadi sesuai data di lapangan dan sesuai kondisi atau waktu pada saat itu. Kira-kira begitu Pak ya, untuk bisa menjelaskan ke RT masing-masing ya. Terima kasih banyak Pak. Bisa disimak Pak? Halo? Ya, bisa Pak, jelas nanti jelas Pak ya? Siap, ya, siap. Karena kita de facto Pak, Pak. Jadi sesuai kondisi pada saat itu dan kondisi sebenarnya di lapangan. Oh, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak Silakan Pak. kalau ada yang lain. Ini juga berlaku juga untuk kelurahan-kelurahan yang lain yang RT-nya akan dimekarkan. Siap, iya. Memang kayak di kritik Mas juga Iwan sama mungkin Pak. di chatting ada di chat ada pertanyaan tuh udah dijawab ya? Di chat sudah Pak, di chat. Oh sudah ya? Sudah Pak, iya. Oh bentar. Oke. Ini ada yang baru kah? Ada yang baru. Oh ya. Sudah Pak, sudah. Ya. Silakan kembali ke Mas Iwan ya untuk dijawab ya. Iya baik, makasih banyak Pak Nihe informasinya. Baik, mungkin kalau dari sisi teknis, kalau ada pertanyaan kembali, silakan boleh, atau non teknis juga boleh. Kemarin memang kami dari Kelurahan Teritik juga banyak juga ya pemekaran juga tuh, lagi sibuk-sibuknya ya, luar biasa ya. Mungkin menyambut ibu kota negara nih, wah mantap. Ikut sibuk juga ya, mungkin ya. Mudah-mudahan banyak bermanfaat lah ya, walaupun ini perjuangan nih dari tim kelurahan ya, perlu effort yang besar juga. Mudah-mudahan berjalan sukses, semuanya lancar ya, mudah-mudahan. Baik, silakan, mungkin ada 5 menit masih ada waktu. Jika ada pertanyaan masih bisa disampaikan dari kelurahan yang lain, mungkin dari Kelurahan Damai atau kelurahan yang lain, perapatan, kelurahan Tritip mungkin, Damai Bahagia, Damai Baru,
silakan kalau ada pertanyaan. Jika memang belum ada, mungkin nanti kita bisa lanjut boleh di grup aja ya. Grup juga akan dimonitor terus langsung oleh dari Bapeda, Pak Nihi dan Pak Gusti. Jadi kita bisa berdiskusi ya nantinya di sana. Baik, mungkin sementara waktu jika belum ada, kami mohon izin untuk menutup. Pak Nihe, mohon maaf Pak Nihe, bisa dibantu Pak? Ya, sebelum saya tutup, acaranya. Bapak dan Ibu silakan kalau ada yang ini kesempatan lo bertanya gratis. Ya, karena baru beberapa yang nanya. Kan nanya ini ada antara dua, apakah betul-betul pahamkah ataukah bingung ya. Harapan kita kalau nggak ada yang nanya ini ternyata sudah paham semua. Amin. Ya, unek-uneknya. Tapi sudah disampaikan Mas Iwan, kalaupun misalnya nanti muncul belakangan unek-uneknya atau ada pertanyaan, itu tetap kita bisa berkomunikasi melalui chat ya, melalui WA grup ya. Itu tetap terbuka Bapak dan Ibu sekalian. Siapa tahu nanti belakangan baru ada muncul pertanyaan juga tidak mengapa lah, tidak masalah. Cuman kalau untuk yang hari ini ya momen ini bisa digunakan untuk lebih untuk lebih memperdalam ya apa yang sudah dijelaskan secara teknis oleh Mas Iwan tadi. Iya. Ya, sekali lagi mungkin saya kembalikan kepada Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita akan tutup. Ya, kayaknya cukup ya, Mas Iwan ya. Pak. Sepertinya sudah paham luar biasa nih Pak. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita ya sama-sama mengucapkan alhamdulillah karena acara ini sudah selesai dan mudah-mudahan harapan kita Bapak dan Ibu betul-betul sudah bisa memahami apa yang sudah kita bicarakan tadi. Amin, amin. Kemudian tindak lanjut dari acara ini. Tidak lanjut dari acara ini, kita akan sama-sama melakukan monitoring di lapangan Bapak dan Ibu ya. Jadi kami juga dari dari tim tenaga ahli bersama Bapeda itu juga terus melakukan monitoring dan selalu siap 24 jam untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dari operator RT. Siap 24 jam artinya ya bukan tengah malam juga, ya dikurangi jam tidur kira-kira seperti itu. Karena malam pun ya pengalaman tahun lalu ya Mas Iwan ya, malam-malam pun masih banyak pertanyaan dari operator RT. Karena banyak sekali yang bersemangat gitu, seperti itu. Iya, semangat, luar biasa. Jadi itulah tindak lanjut, kami mohon bantuan dari kelurahan supaya itu tetap sama-sama monitor kita. Siap. Mungkin itulah akhir dari acara kita ini. Kami mengucapkan terima kasih atas semua atensi Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.